Episode 109. Saat Yanuar sedang menikmati keberhasilannya, tangan kanannya tiba-tiba menjadi tidak stabil, jarum peraknya tertancap lebih dalam hingga 1 mili sehingga membuat si pemuda gemuk mengerang kesakitan. Tatapan mata Yanuar sedikit bergetar, kemudian dia menarik jarumnya perlahan-lahan dan berkata, "Tidak apa-apa, cepat berdiri." Tadi, sekilas dia kehilangan fokusnya sehingga jarumnya menancap sedikit lebih dalam. Tentu saja hal ini tidak akan menjadi masalah besar, hanya akan terasa sedikit sakit saja. "Terima kasih, Dok." "Terima kasih." Si pemuda gemuk itu menggerakkan pinggangnya. Dia merasa seperti tidak ada masalah, lalu berkata, "Sudah tidak terasa sakit sama sekali, memang benar-benar dokter terkenal, hebat sekali." Yanuar menganggukkan kepalanya dengan penuh kesombongan. Kemudian dia duduk di atas sebuah kursi dan menghirup teh dengan santai. Dia sudah menyembuhkan pinggang si pemuda gemuk ini dengan teknik akupunturnya, membuktikan kehebatan tekniknya, tentu saja Yanuar merasa pantas untuk menyombongkan dirinya. Di kota Sernia Selatan, pengobatan akupuntur yang dia lakukan paling murah juga seharga 10.000 yuan. Hari ini dia melakukannya secara cuma hanya untuk menunjukkan teknik akupunturnya. Teknik akupunturnya sangat hebat. Dari seluruh penjuru terdengar para penonton yang kaget. Bagi mereka, ilmu pengobatan tradisional dan wushu adalah warisan yang sudah sangat kuno, zaman sekarang juga tidak banyak yang mewarisi ilmu tersebut. Ketika mereka melihat seorang dokter TCM tua dengan teknik akupuntur yang hebat, dalam hati mereka dipenuhi dengan pengharapan. Namun Jensen justru melihat teknik akupuntur dari Yanuar tidaklah cukup. Pada dasarnya teknik jarum memang ada batasannya, orang yang melakukannya harus memiliki dasar yang kuat. Ilmu akupuntur membutuhkan nyali yang besar, ketelitian dan tangan yang stabil. Yanuar memang memiliki nyali yang besar tapi tangannya kurang stabil. Ilmu kedokteran juga melambangkan pemikiran orang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Yanuar itu sudah terlalu lama terkenal, tekniknya menjadi tidak stabil. Tekniknya masih jauh dari julukannya sebagai Raja Jarum. "Siapa yang merasa tidak enak badan, kalian bisa coba juga," kata Jensen kepada para penonton. "Dr. Jensen, kemarin kakiku keseleo saat berlari." Seorang mahasiswi berjalan keluar dari kerumunan lalu menyingkap celananya dan memperlihatkan pergelangan kakinya yang bengkak. "Itu mudah." Jensen mempersilakan mahasiswi itu untuk duduk. Jensen kemudian mengeluarkan jarum perak dari kotak peralatan dan perlahan-lahan menusukkan jarum itu. Mahasiswi itu sepertinya pernah mendengar nama Jensen. Dia tahu ilmu kedokteran Jensen sangatlah hebat, karena itu dia membiarkan Jensen untuk melakukan akupuntur pada dirinya. Tentu saja, dia juga mempercayai Jensen, tetapi jika dibandingkan dengan Yanuar, dalam hati dia lebih mempercayai Yanuar. Bagaimanapun juga, ilmu pengobatan tradisional biasanya lebih populer di kalangan orang tua, sedangkan perbedaan umur di antara Yanuar dan Jensen sangatlah besar. Dia bisa menyembuhkan gadis itu tidak? Para dokter menyaksikan Jensen dengan penuh keraguan. "Tenang saja, ilmu kedokteran Dr. Jensen tidak lebih buruk dariku, bahkan bisa dibilang lebih tinggi." Reagen malah merasa sangat percaya diri. Yanuar mengisap tehnya sambil memicingkan matanya. Dia merasa teknik akupuntur Jensen juga tidak seberapa, dia sudah bersiap-siap untuk mengkritik Jensen. Tapi setelah mengamati Jensen, matanya jadi terpaku. Dia tidak bisa menebak teknik jarum yang digunakan oleh Jensen. Cepat sekali. Yanuar hanya melihat Jensen menggunakan 3 batang jarum perak, dia menggunakan jarum itu satu persatu secara bergantian. 3 menit kemudian, Jensen menyimpan jarumnya dan berkata, "Sudah selesai." "Sudah selesai?" Ekspresi wajah para dokter menunjukkan keraguan. Mereka merasa Jensen seperti hanya sembarangan menusuk jarumnya dan lagi Jensen hanya menggunakan 3 batang jarum perak, bukankah terlalu sedikit? Memangnya dia tadi tidak melihat kalau Dr. Yanuar saja menggunakan belasan jarum? Mahasiswi itu juga sangat terkejut, lalu dia berdiri dan berkata dengan nada terkejut, "Sepertinya sudah tidak terasa sakit lagi." Memang harusnya tidak terasa sakit lagi, darah yang tersumbat sudah mengalir lagi, otot yang bengkak akan mengempis, kira-kira 1 jam lagi akan pulih sepenuhnya. "Kalau kamu tidak percaya, coba kamu jalan berapa langkah," kata Jensen. Mahasiswi itu mencoba berjalan beberapa langkah. Anehnya, dia benar-benar tidak merasa sakit,
Selain bagian pergelangan kakinya yang masih bengkak, bagian lain terasa normal seperti biasa. Sembuhnya cepat sekali. Para penonton mendesah kaget, para dokter juga terlihat tidak percaya. Jensen tersenyum kecil, dia tahu mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi, tapi dia tahu Yanwar pasti akan mengerti. Jensen melihat ke arah Yanwar dan berkata, "Dokter Yanwar, bagaimana menurut dokter?" Yanwar sebenarnya memang mengerti, 3 jarum perak tadi berfungsi untuk memulihkan peredaran darah, ini merupakan hal yang tidak bisa dia lakukan. Hanya seorang ahli lah yang bisa menilai apakah teknik tersebut benar. Akupuntur selama 3 menit yang dilakukan oleh Jensen itu tidak hanya membuat dia terkejut tapi juga memberikan dirinya pelajaran berharga. Cuma keseleo saja, coba yang lain. Dalam hati sebenarnya Yanwar merasa campur aduk, dia merasa tidak percaya, tidak terima dan juga merasa pahit. Tapi dia masih menganggap Jensen hanyalah seorang bocah, teknik akupuntur Jensen tidak mungkin melebihi dirinya. Mendengar perkataan dari Yanwar, para dokter yang hadir juga bisa menebak bahwa Yanwar juga sangat kaget. Yanwar adalah seorang raja jarum yang sombong, tapi sekarang Yanwar ini menjadi defensif. Hal ini berarti Yanwar jelas sudah terprovokasi. "Dokter, bisakah dokter memeriksaku?" Pada saat itu, seorang gadis yang terlihat kurus dengan wajah yang pucat pasi berjalan keluar dari kerumunan. Gadis itu berkata, "Belakangan ini aku selalu merasa ngantuk dan seluruh tubuhku terasa tidak bertenaga, aku juga tidak tahu apa yang terjadi pada tubuhku ini." "Oke." Yanwar menganggukkan kepalanya, dia berharap dia bisa membuktikan dirinya dengan menyembuhkan penyakit yang langka. Yanwar melihat gadis itu sekilas, lalu memeriksa nadi gadis itu dan bertanya, "Apakah belakangan ini pencernaanmu kurang baik? Perut terasa kembung dan buang air kecil tidak lancar." "Ya benar." Gadis itu menganggukkan kepalanya. "Baiklah." Yanwar mengeluarkan kotak jarumnya, dia ingin melakukan akupuntur pada gadis itu. "Tunggu dulu." Tetapi tepat pada saat itu, Jensen memotong perkataan Yanwar dan berkata, "Menurut dokter Yanwar, gadis ini mengidap penyakit apa? Dokter harus ingat kalau dokter tidak boleh sembarangan menusukkan jarum." "Bocah, sekarang aku sedang memeriksa pasien, belum sampai giliranmu untuk berbicara. Kalau kamu tidak setuju, kamu bisa memeriksanya setelah aku selesai." "Aku yakin dengan diagnosa penyakitnya," kata Yanwar dengan nada dingin. Di kota Sernia Selatan, dirinya sudah begitu lama menjadi dokter, ini adalah pertama kalinya ada orang yang meragukan dirinya sehingga dia merasa sangat tidak senang. Jensen mengeritkan alisnya. Dia mengurungkan niatnya untuk lanjut berbicara, tapi Jensen juga bisa menebak bahwa Yanwar seharusnya tahu gejala penyakit dari gadis itu. Kalau dia terus menghalangi, maka Jensen akan terlihat ikut campur. "Jensen, kamu tidak usah mencari-cari masalah, sekarang adalah giliran dokter Yanwar untuk memeriksa pasien. Kalau sampai terjadi sesuatu, memangnya kamu bisa bertanggung jawab?" Marvin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengkritik Jensen. "Direktur Marvin, kamu tidak bisa berbicara seperti itu. Kalau memang Dr. Jensen melihat ada sesuatu yang salah, bukankah wajar jika Dr. Jensen memberikan sedikit peringatan?" Seorang mahasiswa menggantikan Jensen untuk membalas perkataan Marvin. "Sembarangan, memangnya Dr. Yanwar itu dokter gadungan. Dia adalah raja jarum yang sangat terkenal, apakah kamu tahu apa yang dianggap salah dalam kedokteran? Sebaliknya, aku rasa justru Jensen itu yang tidak tahu apa yang disebut hal yang salah dalam praktik kedokteran, kalau sampai terjadi sesuatu, memangnya dia berani bertanggung jawab," kata Marvin dengan murka. Semakin melihat Jensen, Marvin merasa semakin kesal. "Kalau sampai raja jarum itu terkena masalah, memangnya direktur berani bertanggung jawab?" tanya seorang mahasiswa. "Tentu saja, sekarang kamu diam dan perhatikan Dr. Yanwar bertindak." Marvin memarahi mahasiswa itu tanpa berpikir panjang. Menurut dirinya, ilmu kedokteran dari Dr. Yanwar tidak perlu diragukan lagi. Pada saat itu, Yanwar sudah menusukkan jarum akupuntur pada gadis itu. Yanwar juga tahu, kejadian hari ini akan mempengaruhi nama baik dari Aula Semi Kuning, karena itu dia sangat serius, dia menusukkan setiap jarumnya dengan hati-hati. Tidak bisa dipungkiri, begitu Yanwar memfokuskan dirinya, sikap dan teknik akupunturnya mengalami perubahan yang sangat besar. Yanwar menusukkan jarum akupuntur ke tubuh gadis itu satu persatu. Sesekali dia menggunakan 2 jarinya untuk memutar jarumnya perlahan-lahan, menunjukkan profesionalitasnya.
Sampai pada saat Yanwar akan menusukkan salah satu jarumnya, Jensen akhirnya tidak tahan lagi. Jensen tiba-tiba memegang pergelangan tangan Yanwar dan berkata dengan dingin, jarum ini tidak boleh digunakan. Yanwar awalnya tercengang namun setelah sadar dia jadi murka. Yanwar merasa Jensen tidak menginginkan dirinya menang. Lalu Yanwar berkata, apa yang kamu lakukan? Sekarang adalah giliranku memeriksa pasien, kamu menggangguku, menghalangiku. Apakah kamu akan bertanggung jawab kalau sampai terjadi sesuatu pada pasien?